Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasih Wulandari, NIM 20410503003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun yang digabungkannya melalui penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan di luar negeri dilakukan untuk menghindari pemajakan berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan dibatasi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk pajak berganda sendiri yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki bisnis atau penghasilan di luar negeri, namun pada satu sisi wajib pajak harus membayar pajaknya ke negara domisilinya. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara yaitu apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan besar maksimal kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Untuk batas maksimum kredit pajak diambil terendah dari 3 unsur atau perhitungan. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Dan yang kedua yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, atau dalam hal ini penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan di luar negeri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izatul Mufadisa Milala, NIM 2011050300003 akan menjelaskan mengenai subjek dan objek PPh pasal 24. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai subjek terlebih dahulu. Yang termasuk subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang didapat atau diterima dari luar negeri. Yang kedua adalah objek PPh pasal 24. Objek PPh pasal 24 ada 8. Yang pertama adalah penghasilan yang berupa saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua adalah penghasilan yang berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Yang ketiga adalah penghasilan yang berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta-harta tak bergerak. Yang keempat adalah penghasilan yang berupa imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima adalah penghasilan dari BUT luar negeri. Yang keenam adalah penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di suatu perusahaan penambangan. Yang ketujuh adalah keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari pengalihan harta yang menjadi suatu bagian bentuk usaha tetap atau BUT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa, NIM 20110503018. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu tarif pajak penghasilan pasal 24. Karena pajak penghasilan pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu tarif pajak progresif, tarif pajak progresif tetap, dan tarif
progresif degresif. Yang A ada tarif progresif. Tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasenya semakin besar atau presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk pajak penghasilan wajib pajak individu pribadi, yakni 1. Penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta rupiah, tarif pajaknya 5%. 2. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Yang terakhir, penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. Yang B ada tarif progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasenya tetap. Yang C ada tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasenya semakin menurun atau disebut degresif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuliyatul Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang kewajiban pemotongan PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga kewajiban pemotongan jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang yang akan dibayarkan di Indonesia. Pemanfaatan kredit di luar negeri ini tidak ada karena agar tidak ada pajak ganda. Sumber penghasilan kena pajak dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia, yaitu yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan yang berupa bunga, royalti, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda yang bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Fitriani, NIM 20110503037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin 5, yaitu ilustrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Berikut ilustrasi perhitungannya. Contoh kasus dan cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 24. PT Lestari tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 250 juta dan dari luar negeri sebesar 100 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Hitunglah PPh pasal 24 dari PT Lestari. Jawab. Yang pertama, kita bisa menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto itu dapat dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri, yaitu 250 juta ditambah 100 juta. Jadi penghasilan netonya sama dengan 350 juta. Yang kedua, menghitung PPh terutang. PPh terutang ini dapat dari tarif PPh terutang dikali penghasilan neto, yaitu 25% dikali 350 juta sama dengan 87.500.000. Mengapa di sini 25%? Karena kan sudah dijelaskan pada teman saya sebelumnya, tarif PPh terutang yaitu jika penghasilan kena pajaknya lebih dari 250 juta sampai 500 juta, maka tarif PPh terutangnya 25%. Jadi PPh terutangnya sebesar 87.500.000. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dapat dari penghasilan luar negeri dibagi penghasilan neto dikali total PPh terutang, yaitu 100 juta dibagi 350 juta dikali 87.500 sama dengan 25 juta. Yang keempat,
menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, ya dapat dari tarif pajak luar negeri dikali penghasilan luar negeri, yaitu 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Jadi, PPh terutang yang harus dibayarkan di luar negeri yaitu sebesar 20 juta. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kejelasan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.